Perkenalkan, nama saya Dandi Kuku. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Hamid Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya mendapatkan tugas dari salah satu dosen kami, dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di desa saya. Untuk itu terlebih dahulu saya berikan waktu kepada Bapak untuk memperkenalkan nama dan jabatannya. Waktu dan tempat tersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Marham Moko Gintang. Sedangkan jabatan atau profesi saya saat ini sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Nah, adapun wawancara saat ini adalah untuk memenuhi tugas daripada adik kita saudara Dandi, bagaimana mata kuliah yang diampunya di kampus. Jadi untuk itu saya persilakan kepada adik Dandi untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Saja pada pertanyaan yang akan saya tanyakan, yaitu apa saja yang perlu disiapkan dalam proses penerimaan siswa baru di SD yang Bapak mengajar sekarang. Ya, jadi pertama yang disediakan itu adalah data-data daripada si siswa tersebut. Jadi kelengkapan data pribadi siswa, baik itu akte lahir, kemudian kartu keluarga. Nah, dan apabila ada siswa tersebut memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau kartu-kartu yang lain yang berkaitan dengan bantuan pemerintah, maka itu juga disiapkan. Nah, setelah itu dari pihak sekolah akan menyediakan berupa formulir atau belangko peserta didik baru. Jadi belangkonya ini langsung diunduh dari aplikasi Dapodik daripada sekolah itu sendiri. Jadi mungkin untuk biodatanya bisa langsung diserahkan kepada pihak sekolah, kemudian dari pihak sekolah akan langsung menginputkan data tersebut melalui aplikasi Dapodik agar si peserta didik tersebut sudah terdaftar dalam tahun ajaran yang sedang berlangsung. Mungkin seperti itu. Jadi diulangi lagi. Jadi yang pertama disiapkan itu, kalau dari peserta didiknya itu data-data dari peserta didik tersebut. Yang pertama itu kartu keluarga, kemudian akte lahir dari si peserta didik, kemudian kartu yang berkaitan dengan bantuan yang ada sekarang ini. Kemudian kalau dari pihak sekolah hanya menyediakan formulir daripada peserta didik tersebut. Jadi formulir isian untuk mengisi di biodata peserta didik. Mungkin seperti itu. Pertanyaan yang kedua, mengenai program pelatihan apa saja yang dilakukan guru terhadap siswa ini untuk menunjang pembelajaran mereka selama di sekolah. Kalau biasa di sekolah itu ada yang namanya program ekstrakurikuler. Jadi program ekstrakurikuler ini itu program tambahan atau kegiatan tambahan yang ada di sekolah. Misalnya kegiatan pramuka, kemudian ada mengikuti lomba seperti O2SN, FLS2N, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan daripada kemampuan daripada peserta didik tersebut. Jadi dari pihak sekolah itu memfasilitasi bagi siswa-siswa yang dianggap mampu atau berprestasi dalam bidang-bidang tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada dari pramuka,
atau ada yang dia bakat menulis, jadi akan diarahkan bakatnya sesuai dengan kemampuan dari peserta didik tersebut. Ada yang hobi menyanyi, jadi ada juga guru yang khusus untuk mengajarkan siswa tersebut seperti olah vokal. Kemudian ada juga yang hobi olahraga, misalnya sepak bola. Ada juga guru yang membimbing siswa tersebut agar hobinya atau skillnya dapat berkembang sesuai dengan keinginan daripada siswa tersebut. Yang ketiga itu bagaimana proses pembinaan terhadap guru yang dilakukan di sekolah atau lembaga pendidikan terkait. Nah, kalau untuk pengembangan profesi guru itu biasanya yang dilakukan oleh pihak sekolah mengirimkan beberapa guru untuk mengikuti diklat, seperti ada diklat kepemimpinan, ada juga diklat yang berkaitan dengan profesi keguruan, ada juga yang dinamakan dengan KKG atau kelompok kerja guru. Nah, di situ guru tersebut dibimbing untuk lebih dimantapkan kembali tentang pengetahuannya, bagaimana itu membuat perangkat pembelajaran, cara-cara mengajar kepada siswa, dan masih banyak lagi di dalam KKG itu ilmu-ilmu yang bisa didapatkan oleh guru tersebut. Kemudian juga ada yang namanya, kalau sekarang ada yang namanya sertifikasi. Jadi setiap guru yang mempunyai sudah mendapatkan sertifikasi lewat diklat-diklat, nah itu biasanya lebih diprioritaskan lagi. Jadi seperti itu. Yang terakhir itu Pak, data-data apa saja yang harus kita siapkan dalam mengikuti diklat-diklat yang seperti Bapak sebutkan tadi? Salah satu diklat saja. Biasanya kalau diklat yang berkaitan dengan profesi keguruan, misalnya diklat untuk mengikuti sertifikasi, itu biasanya yang dipersiapkan pertama itu ada yang namanya modul untuk pelatihan. Jadi modul ini kita download sendiri. Jadi sudah ada modul-modul yang disediakan oleh LPMP. Jadi itu yang di-download kemudian dipelajari, kemudian ada dia punya kuis-kuis di sana, itu yang dijawab atau kita isi. Kemudian setelah itu ada penilaian daripada LPMP, apakah kita sudah layak atau sudah dinyatakan lulus. Kemudian itu baru mengikuti diklat. Diklat di situ sudah persyaratannya sudah ditentukan oleh lembaga yang melaksanakan diklat sertifikasi tersebut. Jadi setelah mengisi modul itu lalu diterima, lalu disiapkan data-data yang diperlukan. Ya, biasanya data-data yang diperlukan itu hanya SK, kemudian pangkat. Nah, jadi yang disediakan itu tadi mungkin data-data pribadi seperti itu KTP, akte lahir, ijazah-ijazah, itu yang disediakan. Mungkin hanya itu yang dipersiapkan dalam sertifikasi. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Hanya itu yang dapat kami tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.